Aduh, man. Jantung cah copot, man. Nyoman. Sono nyaman apa petan nyomane? Kiamat dari gumi man. Kiamat. Mirip ada rudal nyasar udung di banyak rago, man. Aroh ngut, cai jelemo ken ngut. Ne supaya pek cai ngelemah ningahan berita perang, bedik mengeplung rausan cai subor rudal. Man, munyin apa menjedar tuh man, ngajar aja tang kaca man. Aduh man, cang sing siap nih mati man, diolas man. To apa panak wayan luba ingin nyulat ke keplungan tieng jene karbit. Kone nyamut hari raya pengelupung kan sebelum hari raya nyepi. Kada ni cang bom ulung mang malah tang kaitan deruk cek kesyuk ada cang man. Ne subo cai jelemo tungap tur getap tuh ada nengut. Bedek mengeplung ruda rausan ciulung bisa bom rausan ci meledak. Manian buah nyulung maglebuk. May bisa cai bisa kejang sekarat ulian teng kejut. Orang subo icang jek tegang mergang duen man. Kanti sing man pulas makeplak icang hitung anak perang. Apa kadan garango? Apa kadan perebutango? Nyawa manusia itu man, jak anggone mainan man, jak seolah-olah saya ada arti itu tahun man. Apa ke manusianya supo kehilangan rasa kemanusiaannya man? Ye Kak Dalang, bah, yang subo dua si Joli ini man ketemu di balik sis kamling ini, jak pasti rame. Biasa Kak, yang sing rame sing yak seru, tur yang sing seru sing epi. Ya ketut sangut dari kemang lem ke kidul tur putih leset cara kata mengsap gobone ketut sakit nih tut sing ulian sakit po Kak Dalang man iyo anak nganggo krim pemutih kulit Kak apangnya kone muka lebih kinclong lebih celing tur lebih mirip cara artis Korea. Anak mula biasa gitu man ane ngelarambut keriting rindu apang makitonya lurus. Dorane subo lurus dibuat apangnya keriting. Orang hidup di gunung rindu ken pantai. Orang hidup di pantai rindu menikmati suasana pegunungan. Itu subo biasa. Ini bungut nyomane harus saja blong sing direm artis Korea. Anu Kak, busane cang nak kena prank Kak. Seketika ada suara meledak menjedar turun menggelegar. Kadang cang ada kiriman bom nyasar ulung mai. Ye, tahu-tahu ne piana nyomane blong wayan luba ingin nular ke keplungan tiing kone. Dong pekak ni ngaorto, kone ketut sangut bakal barang berangkat ke luar negeri, membawa misi perdamaian, man ken tutut jadi tut. Anu Kak, habis buku medangkungan Kak, maksudnya matal Kak. Jadi batal tut kan tugas mulia tut sangut apubuin misi perdamaian tingkat dunia dan untuk kebaikan. Tuh kan ide super luar biasa tut. Masalah terbesarnya Kak terbentur persenjataan Kak. Tunden yang abo bambu runcing deken mana blong. Ngantel itu Irago beradab ngajak roket balistik lantas. Kan jelas Irago tonen manu diang itu Kak. Jek engalan sakit subo dead Irago itu angus kena serangan roket. Saling ke bareng keluar negeri Kak man numpang di mobil duen sing ada jarak 1 kilo jak engaran disangut subah utah-utah meberarakan di samping tuh Kak isangut iyo nak ngerakso sakit jantung ruktu Kak maksudnya ningah mungkin kekeplugan tieng duen mejedar iyo subah belus pucut keluar keringat dingin tur meseriang nagih pingsan saling ke ningah suara ledakan rudal hipersonik Kak. Bah, jak jelas, subuh sejelas-jelas, iyo langsung kejat tur langsung amor ringa cintio Kak. Dengar berita, anak bakal bisa terjadi perang dunia ketiga, kone Kak. Tuh kan maro ramalan pengamat, tutut. Yang namanya ramalan ya bisa pas, bisa sing. Hanya sang waktu yang tahu. Peka hanya bisa berdoa duen, semoga apa yang dikhawatirkan oleh para pengamat tidak terjadi. Tur perang itu bisa segera diakhiri. Apa ngidang dunia ini kembali kondusif
Wira yang namanya perang hasilnya pasti kehancuran. Menurut Mane Blong kak, perang itu justru kone jalan terakhir penyelesaian sebuah masalah kak. Dong gitu saja tut. Walaupun secara teori semua perang bisa diakhiri di meja perundingan, tapi dalam prakteknya banyak konflik sulit untuk dirundingkan. Jadi gitu kak, Wira salah satu atau kedua belah pihak meyakini bahwa perang adalah jalan satu-satunya untuk mencapai dominasi atau kemenangan total, bukan mencari solusi adil. Oh gitu. Karena keegoan manusia, justru meja perundingan itu sering dianggap sebagai medan kekalahan. Apa buin pada negara yang merasa dirinya kuat, tur yakin dengan kekuatan persenjataannya. Makanya dikit-dikit lagi perang, dikit-dikit lagi perang. Walaupun yo mau diajak berunding, tapi yo harus mendominasi, dia harus dapat untung lebih. Lama tuh saya untung? Iya jelas pasti perang lah Ngut. Cek harus perang man. Men fungsi PBB undian tuh kak Dalang. Kini tutut. Fungsi PBB itu dong liu pesan tut. Seperti misalnya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan hak asasi manusia, menyalurkan bantuan kemanusiaan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menegakkan hukum internasional. Loh kak, yang tole uli fungsinya, dari jak mekejar mulia-mulia san kak. Sakit bayolan tole dari kenyataan yang terjadi. Jadi pepesan jauh panggang daripada api. Maksud ketutnya, supaya ada badan PBB, kemudian perang masih ada. Masalahnya kak, jangan rindu pesan teken dunia ini damai kak. Anu tut, wira badan PBB ini tut bukan pemerintahan dunia, melainkan wadah fasilitator diplomasi yang tidak bisa memaksa kehendak para negara yang berdaulat. Konflik pasti akan terus ada tut. Wira lemahnya penegakan hukum internasional. Di samping itu, di badan PBB ini tut ada negara-negara yang ngalah APETO. APETO itulah tut sering juga bisa menghambat tindakan penyelesaian konflik. APETO itu apa tuh kak? APETO itu hak istimewa yang diberikan kepada 5 negara tetap Dewan Keamanan PBB seperti Amerika Serikat, seperti Rusia, Tiongkok, Inggris, bensiknya Prancis bensik. Loh, kan seharusnya semua anggota punya hak sama kak. Jadi ada hak istimewa gitu permisi. Itu sudah kesepakatan bersama tut gitu masih nyoman. Wireh itu adalah negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ane menjadi anggota tetap sebagai kekuatan utama mendirikan organisasi PBB itu. Istimewa itu bertujuan menjamin partisipasi aktif mereka dalam menjaga perdamaian internasional. Mencegah konflik besar antara negara besar. Memastikan stabilitas global. Dengan memberi mereka wewenang menolak resolusi yang merugikan kepentingan nasional mereka. Makanya icang orahan man, walaupun perang itu jauh di luar negeri man, sakit walau efek samping itu daripada perang itu nak sampai ke bumi neraga man. Apa buin negara besar seperti Amerika ikut terlibat perang? Jelas ngantek man. Itu sebuah pasti man, kalau perang itu berkelanjutan bisa menimbulkan dampak negatif bagi bumi neraga nih. Persediaan bahan bakar minyak pasti menjadi langka. Kalau sudah langka, ya jelas harganya pasti naik. Wireh negara Iragon sampai saat ini masih mengimpor minyak mentah maupun BBM dalam jumlah yang besar teman. Kalau harga minyak naik, transportasi terganggu. Makanya harga barang-barang pun menjadi naik pula. Nilai tukar rupiah pun jelas akan anjlok karena dolar semakin mahal. Program pemerintah jelas akan berjalan dengan tidak baik. Situasi tentang kestabilan ekonomi dan keamanan negara pun jelas akan ikut terganggu. Jadi dua nyatanya man, masyarakat Iragon sudah terbelah dalam menanggapi perangan nih man. Ada membela Iran, ada membela Israel dan Amerika. Kita baca icang di komen-komen di media sosial man. Kita sangut, kita masih nyoman eblong. Politik luar negeri bangsa Iragon sudah tidak sing membela nih, sing membela itu. Maksudnya Irago termasuk negara bimbang, alias negara gabung kelur gitu kak.
Sing negara gabung peman, wireh iraga termasuk negara ane tergabung dalam GNB, Gerakan Non-Blok. Gerakan non-blok itu apa tuh Kak? Jak seram jasa tuh. Organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang tidak menganggap, ingat, tidak menganggap negaranya beraliansi dengan ataupun terhadap blok kekuatan besar apapun. Artinya man, negara iragona sing milu-milu memblok-blokan gitu maksudnya tuh. Mon isangut dot rinu bareng dari tim mediasi untuk perdamaian tuh yang ken tuh Kak. Nah itulah salah satu contoh politik luar negeri negara iragone. Wireh politik luar negeri Gumina Ragone menganut prinsip politik bebas aktif sesuai dengan perintah yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar negara iragone. Bebas itu apa maksudnya tuh Kak? Artinya negara iragone bebas atau tidak memihak blok kekuatan dunia tertentu, tidak membela ini, tidak membela itu, sing berpihak ne, sing berpihak ento. Aktif lantas maksud itu apa? Nah, walaupun bebas, negara iragone tetap proaktif dalam perdamaian dunia. Tujuan itu man untuk melindungi kepentingan nasional kita. Menjalin kerjasama internasional, wilayah Irago juga bagian dari dunia. Serta menjaga stabilitas dan keadilan global. Nah untuk anto depan duen sebuah pemimpin-pemimpin Irago di atas memediasi untuk itu man. Ketut sangut ngoyong duen sebuah jumah. Wire awak gobo subuh seming latih ke kini. Awak naik kapal jet masih sing bani. Kak takut nyanan ketut tinggal nama duen melipat dan mulih. Makanya ngut, do cai gagah nagih dari pemimpin apa ngut? Aing duga SD cita-cita cai ini takon ken guru ajak melonjak, mereka mengayal ngorang cita-cita dari presiden. Cai mimpin rumah tangga duen subo kacau. Ulian ngelemah cekcok ngajak somah. Terus somah cai ini ngelemah masih subuh nagih ngemang cai talak 3. Saling ke mimpin negara, bah. Jangan mengayal besti. Kan cara sesengake man. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kadang gitu anak orang. Tuh subongut, ulian bos tegah cita-cita cai ini menggantung sulit untuk digapai. Akhirnya hanya jadi hayalan duen. Ya dicang dari pemimpin man, icang kan dari penguasa man. Yang subuh berkuasa kan jelas-jelas enak, kan jelas-jelas epi saya PIP. Gajinya tinggi, misi tunjangan kene, tunjangan gitu, berwibawa, dihormati. Dan setelah purna tugas, buin man bantuan rumah permisi. Ada luwungan tekan, tuh hidupnya man. Cai sih maro mengayal luwung-luwung na duen ngut. Berat nih dari pemimpin sing pikirin cai. Terus sangut. Harus dibedakan tut seorang pemimpin dengan seorang penguasa. Melenan tuh kak. Beda tut. Seorang pemimpin tidak pasti seorang penguasa. Ya diastun kedua itu sering tumpang tindih. Pemimpin dan penguasaan itu jelas definisi tur karakternya beda tut. Kalau pemimpin itu kak Dalang, pemimpin itu berfokus pada melayani bukan dilayani. Dia suka menginspirasi, tur memperdayakan pengikutnya untuk berkembang supaya bisa maju. Seorang pemimpin bisa saja tidak memiliki jabatan formal, namun dia tetap dihormati. Monian penguasa? Penguasa itu berfokus pada penggunaan jabatan dan wewenangnya untuk mengendalikan, memerintah, dan memenuhi kepentingannya sendiri. Oke, tuh kak. Yang pemimpin itu didasarkan pada kepercayaan dan moralitas. Makanya tidak semua orang bisa dan mampu menjadi pemimpin. Sakiwalau beda dengan penguasa. Penguasa itu sering didasarkan pada paksaan dan jabatan formal. Makanya Rago setiap 5 tahun sekali melaksanakan pemilu. Tujuannya untuk memilih pemimpin, bukan memilih penguasa. Sakiwalau pepesan masyarakat sial. Sialeng ken kak Dalang. Maunya mencari pemimpin tapi yang didapat malah penguasa merangkap pengusaha. Sakiwalau ingatan man kita masih ketut. Kehidupan ini uli zaman ilu, uli nemalu memang terus diwarnai dengan perang. Maka ada kisah Ramayana, kisah Mahabharata. Makanya perang itu bukan sesuatu hal yang baru. Yang masan perang ke kini ingin sebenarnya yang diuntungkan ini kak. Walaupun perang itu memunculkan kehancuran yang masif,
Tapi ada jelas-jelas diuntungkan oleh perang itu man. Menyen kak. Ya, industri pertahanan dan pabrik senjata tuh jelas-jelas mendapat keuntungan besar dari peningkatan penjualan senjata. Tur kebutuhan militer selama komplit perang ini. Perang jani itu man, sehingga cara perang Mahabharata apa. Saling beradab-adaban di sebuah medan perang, tur kemudian saling tebas, saling bunuh, sing. Ini perang jarak jauh, perangannya bertujuan menghancurkan sistem dengan jarak ribuan kilometer. Ini lebih ke perang teknologi persenjataan jadi man. Oh gitu kak. Pengut yang gumin rago perang gitu misalnya gitu. Nah ini satu kutang-kutang misalnya gitu. Apa angon perangut? Awak senjata canggih-canggih singelah. Caro Iran, caro Israel, caro Amerika. Meli masih sing mampu, ngai masih tonden bisa. Engken caranya tuh. Loh, Irago kan ngidang beli kapal perang ke luar negeri man. Meli dong melingut tapi Man, itu kan kapal bekas kok itu ngut. Nyoman harus maklum nak dek man, sebab anggaran untuk itu minim dan kebutuhan mendesak. Tapi Irago kan ngelas senjata lain, aneh semua membukti. Senjata apa tuh ngut? Seperti gas air mata untuk menyemprot para pendemo dan air keras untuk menyiram para pengkritik kebijakan. Tut sangut, kita masih maneblong. Janganlah dibiasakan Irago untuk merendahkan negeri kita sendiri, itu tidak baik. Justru memunculkan energi ketahanan tubuh kita menjadi menurun, wireh Irago selalu pesimis. Cara satu sai, jele melah, gumi gelah. Ingatan di wilayah negara manapun tetap tuh misi luwung, misi jelek, misi lebih, misi kurang. Rening tuh. Marilah belajar melihat positifnya. Janganlah lelah dan jangan berhenti untuk mencintai negeri kita ini. Dan selalu bersyukur karena kita dilahirkan di negeri ini. Apangnya muncul rasa syukur tuh engken caranya kak. Rubahlah sudut pandang kita man. Lihatlah hal-hal yang baik yang ada di negeri ini. Dan selalulah waspada, wireh ancaman akan pasti terus ada. Baik dari luar maupun dari dalam. Ane ingin merusak persatuan dan kesatuan Irago berbangsa. Oh gitu kak. Menjani sebagai warga negara yang baik, apa yang harus Irago lakukan menanggapi perang Iran Israel ini kak? Langkah yang paling bijak menurut peka nyoman gitu masih ketut. Berilah dukungan terhadap upaya-upaya diplomasi dan dialog-dialog oleh para pemimpin kita untuk menyelesaikan konflik daripada menggunakan kekerasan. Tor bisa juga dengan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Menghargai perbedaan, tur tidak mudah terprovokasi. Maneblong, kita masih ketut sangut. Tetap penduen, lakukan aktivitas seperti biasa. Dan jangan Irago terpancing dengan berita kene, berita gitu. Cara yani ne cen kaden berita sekan, cen kaden berita wa. Teknologi semakin canggih, jak saru. Aduh man, cekorin santi anak nyoman tersebut jedar-jedar gitu man. Sudah mengganggu kenyamanan warga dan icang merasa dirugikan man, mengganggu kantip mas duwe nadane man. Wana subo saing orin pianak wa tapi sing guguno. Nah, yang saja gitu mai peka ngajak maan panak nyomane, peka jenuturin.